saudara-saudara, dan kita juga. marilah kita berdoa. Kami tunduk di hadapan-Mu yang kudus, Tuhan. Kami percaya dengan anugerah-Mu yang menyelamatkan itu, Engkau telah melayakkan kami semua untuk ada di hadapan-Mu. Kami hendak belajar dari berita kebenaran firman-Mu. Karena itu kami mohon ya Tuhan, mampukanlah kami, siapkanlah kami, dan tuntunlah kami. Jadikanlah diri kami, hati kami, sebagai yang ladang yang subur, sehingga ketika berita firman disebarkan, maka itu akan berbuah lewat kehidupan kami. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh mendapat pengertian yang benar. Kami boleh tahu apa yang menjadi pesan firman bagi kami semua, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Maka ini kami yang hendak membaca, merenungkan, dan mendengar sabda-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita membaca Alkitab yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 38b sampai dengan pasal 19 ayatnya yang ke-16. Dalam perikop yang berjudul Yesus dihukum mati. Yohanes pasal 18 ayat 38b sampai dengan pasal 19 ayatnya yang ke-16 berkata demikian. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu,
dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia! Enyahkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita sambut dengan menyanyi firman-Mu pelita. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah berada di perenungan Minggu Sengsara. Orang sudah berada di minggu yang kelima. Apa makna salib Kristus bagi kita? Tentu yang dimaksud di sini bukan salib yang menjadi hiasan, jadi kalung, jadi anting-anting, mungkin ada tambahan aksesoris di gelang. Tetapi maksud di sini adalah salib kayu pala, tempat Yesus tergantung, disalib, bahkan mati untuk menebus kita manusia. Apa makna salib Kristus bagi kita? Nas pembimbing telah membimbing kita lewat pembacaan di 1 Korintus 1 ayat 18. Rasul Paulus berkata bahwa pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi merupakan kekuatan Allah bagi kita yang diselamatkan. Mengapa salib dianggap sebagai kebodohan? Bagi banyak orang, kematian di kayu salib merupakan suatu aib dan kemalangan yang hina. Pikir mereka, jika Tuhan Allah berkuasa, untuk apa memilih mati dengan cara disalib? Pandangan inilah yang kemungkinan besar membuat banyak orang tidak percaya, menganggap salib Kristus adalah kebodohan. Mereka sama sekali tidak dapat memahami mengapa Allah bisa mati dengan kematian yang demikian hina. Akibatnya pemberitaan salib menjadi suatu kebodohan, nonsens yang tidak mungkin terjadi. Tetapi sebaliknya firman Tuhan berkata, bagi orang yang percaya, bagi saya dan bagi saudara, salib Kristus adalah hikmat dan kekuatan Allah. Bahwa Allah memakai salib yang hina untuk menunjukkan kebesarannya, untuk menunjukkan hikmatnya dan kekuatannya. Karena apa? Segala hikmat, kehebatan dan kemampuan manusia tidak bisa menyelamatkan kita semua dari kuasa kematian. Sehebat-hebatnya seseorang, sekaya-kayanya seseorang, sepintar apapun dia, tidak ada yang dapat menghindarkan dia dari kematian. Namun melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, kita semua boleh diselamatkan. Semua dosa kita akibat kebobrokan dan kehinaan kita sebagai manusia telah ditebus melalui kematian Kristus di kayu salib. Maka
maka salib Kristus bagi orang semua adalah segala-galanya. Nah jemaat Tuhan, orang berada di minggu sengsara yang kelima, memaknai akan kesengsaraan Yesus bagi kita. Orang semua terajak untuk menghayati, untuk memaknai akan pengorbanan dan kesengsaraan Yesus bagi kita. Untuk memaknai apa arti salib bagi kita. Sengsara Tuhan Yesus memasuki salah satu tahapan yang sangat menentukan, yakni ia dijatuhi hukuman mati oleh Pilatus. Pembacaan kita di dalam Yohanes pasal 18 ayat 38b sampai pasal 19 ayatnya yang ke-16. Tolong membaca semua bahwa pada malam ketika Yesus ditangkap, dia dibawa ke hadapan imam besar Hanas, Kayafas, dan perkumpulan pemimpin-pemimpin gereja yang disebut Sanhedrin. Setelah itu dia dibawa ke hadapan Pilatus, gubernur Romawi. Lalu dikirim kembali ke Herodes dan dikembalikan lagi ke hadapan Pilatus, yang akhirnya menjatuhi hukuman mati kepada Yesus. Orang boleh lihat dalam pembacaan Alkitab bagaimana Yesus sama yang jadi pola pikir, dibawa ke sini untuk diadili. Jemaat Tuhan, menurut hukum Yahudi, Yesus dituduh melakukan pelanggaran agama karena mengaku sebagai anak Allah, yang berarti menyamakan dirinya dengan Allah, dan ini merupakan penghujatan, penghinaan yang harus dihukum mati menurut hukum Yahudi. Tetapi pada saat itu sebagai wilayah yang terjajah oleh bangsa Romawi, wilayah di bawah kekuasaan pemerintahan kerajaan Romawi, di mana ada aturan bahwa pengadilan Yahudi tidak mempunyai hak untuk memutuskan hukuman mati. Dan karena itu mereka melimpahkan kasus ini kepada Pilatus yang menjabat sebagai gubernur Romawi supaya hukuman mati dapat dilaksanakan. Nah jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, Pilatus yakin Yesusnya tidak salah. Dia tidak melakukan kesalahan. Ia mencoba melepaskannya dengan berbagai cara. Pertama-tama Pilatus menawarkan kepada orang-orang Yahudi sebuah opsi, sebuah pilihan. Pilih Yesus atau pilih Barabas. Dan tidak berhasil. Mereka lebih suka memilih Barabas sang penjahat daripada memilih Yesus sang juru selamat. Kemudian Pilatus menyuruh tentaranya mencambuk dan menyesal Yesus. Dengan harapan setelah Yesus disesal, orang banyak akan puas dan tidak lagi menuntut hukuman mati bagi Yesus. Namun semua usaha itu tidak berhasil. Suara mayoritas tetap menginginkan Yesus disalibkan. Maka Yesus diputuskan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Yang menarik dalam proses ketika Yesus dihakimi dan dijatuhi hukuman mati, penuh dengan ironi, penuh dengan kenyataan yang saling berlawanan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pengadilan yang tidak adil mengadili hakim yang maha adil. Pemimpin yang korup menjatuhi hukuman mati kepada sang gembala agung. Rakyat banyak menyerukan kematian dari sang raja segala raja. Dan ironi terbesar dialami oleh Tuhan Yesus. Walaupun pada dirinya sama sekali tak ditemukan dosa dan kesalahan, ia justru dihukum hukuman mati. Kristus, Raja Sorga yang maha mulia, justru dihina dan dipermalukan. Kristus, Hakim yang maha adil, justru dihakimi dengan cara yang tidak adil. Kristus, Sang Penasehat ajaib, justru diam ketika diserang dengan tuduhan palsu. Kristus, Allah yang berkuasa,
justru membiarkan tubuhnya dicambuk dan dipukul. Semua kenyataan ini dijalani oleh Tuhan Yesus. Karena untuk itulah Ia datang, yakni untuk menyerahkan nyawanya bagi tebusan dosa kita, termasuk orang semua. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari pembacaan dan perenungan firman Tuhan di minggu yang sengsara ini, di minggu yang kelima ini, ada beberapa hal yang harus kita maknai dan kita renungkan. Yang pertama, bahwa natur manusia yang berdosa pada dasarnya memang tidak menginginkan Allah. Lebih suka memilih Barabas sang penjahat dan menolak Yesus sang juru selamat. Sekalipun pelayanan Tuhan Yesus telah disaksikan oleh mereka, bahkan mungkin dirasakan oleh mereka, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, membangkitkan orang mati, memberikan roti untuk dimakan. Mereka tidak ingin Yesus memerintah atas mereka. Orang-orang Kristen tidak lepas dari kecenderungan yang sama. Seringkali kita menolak perintah Allah dan mengikuti apa yang dilakukan oleh banyak orang. Keputusan dan kebiasaan hidup kita meniru apa yang dilakukan banyak orang. Apa yang sedang viral, itu yang orang lakukan. Walaupun kadang-kala itu bertentangan dengan iman kita dan tidak berkenan kepada Allah. Tetapi jemaat yang diberkati Tuhan, itulah realitas kehidupan kita semua. Yang salah, namun bikin puas orang pediri, itu lebih orang senangi daripada yang benar, namun tidak memuaskan orang keinginan. Dan akhirnya pilihan yang salah akan membuat kita melihat kebinasaan. Karena pilihan yang memuaskan kebanggaan diri selalu membawa pada pilihan yang salah. Dan akhirnya kita menemui kebinasaan. Dan kemudian makna yang kedua yang perlu tolong renungkan kita maknai bahwa kita turut mengambil bagian dalam penyaliban Yesus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setiap kali dalam perenungan sengsara, ketika orang berada di minggu sengsara, secara pribadi saya teringat suatu tulisan yang tiap tahun kita baca tentang lukisan Rembrandt. Mungkin orang tahu semua kan, Rembrandt pelukis terkenal dari Belanda. Dia banyak melukis tentang cerita atau kisah pelayanan Tuhan Yesus. Dan ada satu lukisan terkenal, yaitu lukisan 3 salib, yaitu Kristus tersalib di antara 2 pencuri. Jadi ada lukisan 3 salib yang jadi dia fokus, kemudian ada lukisan orang banyak yang mengerumuni salib itu. Ketika orang perhatian pertama kita akan tertuju pada salib Kristus. Kemudian orang akan melihat kerumunan orang banyak di sekitar salib Kristus. Dan ada kritikus yang menilai bahwa di tengah kerumunan orang banyak yang mengelilingi salib Kristus dengan berbagai macam ekspresi, ada satu bayangan yang ada di sudut lukisan itu yang kritikus bilang dia pemuka sama dengan itu pelukis pemuka, sama dengan itu Rembrandt pemuka. Konon itu adalah potret diri Rembrandt sang pelukis yang mengakui bahwa karena dosanya ia juga telah ikut menyalibkan Tuhan Yesus. Seseorang yang tersentuh saat melihat lukisan ini berkata, seringkali kita mudah berkata bahwa Kristus mati untuk menebus dosa manusia. Namun terkadang kita sulit untuk mengakui bahwa Kristus mati untuk dosa saya. Mungkin enak rasanya menyudutkan mereka yang menyalibkan Yesus.
Tetapi ngeri rasanya merenungkan bahwa saya sendiri ternyata juga seperti mereka. Karena kalau melihat sifat-sifat Pilatus, Yudas, pemimpin-pemimpin agama, rakyat banyak, prajurit-prajurit yang kejam. Bukankah itu mencerminkan sifat manusia kita? Suka berkhianat seperti Yudas, bukankah itu sifat kita? Lebih mementingkan posisi dan kebenaran, tidak peduli pada kebenaran. Bukankah itu sifat kita seperti yang ditunjukkan oleh Pilatus? Pemimpin-pemimpin agama yang iri hati, suka berdendam, tidak suka tersaingi, bukankah itu sifat kita? Prajurit-prajurit yang kejam, bukankah itu juga sifat manusia? Orang banyak yang menolak Tuhan, bukankah itu juga sifat manusia? Mari orang merenungi keberadaan kehidupan kita. Saat kita memperingati sengsara Tuhan, sangat penting bagi kita masing-masing bertanya diri, di mana posisi saya saat ini? Orang Yahudi kah? Orang Farisi kah? Atau ahli-ahli Taurat kah? Ataukah saya dalam posisi Pilatus yang suka mencuci tangan? Atau mungkin jangan-jangan saya adalah Yudas, sang pengkhianat? Ataukah saya ada di antara orang banyak dengan suara lantang yang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Jemaat Tuhan, di manakah kita? Siapakah kita? Apa kita seorang yang mengambil keputusan, yang memutuskan perkara berdasarkan kepentingan, bukan berdasarkan kebenaran? Hati-hati terhadap perasaan takut kepada orang banyak seperti Pilatus. Siapakah kita? Seorang pemimpin di lingkungan kerja? Hati-hati terhadap manipulasi peraturan demi kepentingan kita. Siapakah kita? Rakyat biasa? Mungkin tolong pikir, tolong kok cuma rakyat biasa. Hati-hati terhadap kebencian yang mudah terprovokasi, kemudian meledak kemarahan. Kita begitu mudah beringas, mudah dihasut, berteriak-teriak, menyeruakan kebencian yang meluap-luap atas nama suara terbanyak. Melakukan penjarahan, tindakan seenaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah semua ini yang membawa Yesus pada kematiannya? Di minggu sengsara yang kelima ini, lihatlah diri kita. Seperti pengakuan Rembrandt melalui karya penyaliban Yesus. Bukankah kita mengambil bagian dalam penyaliban Yesus? Nabi Yesaya sudah memperingatkan kita berabad-abad sebelumnya. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Yesaya 53 ayatnya yang kelima. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika kita melihat gambaran keberdosaan kita, ketika dengan tulus kita melihat bahwa kita memang terlibat dalam penyaliban Yesus, tidakkah kita menyesal dan bertobat dari segala keberdosaan kita yang membuat Yesus Sang Raja harus tersalib? Makna yang ketiga yang harus kita maknai dan kita renungkan, hargailah pengorbanan Kristus bagi kita. Karena semua perlakuan yang dialami oleh Tuhan Yesus mengungkapkan betapa besar pengorbanannya untuk menyelamatkan kita semua, saya dan saudara. Ia tidak hanya menderita secara fisik, tapi juga secara rohani dan emosi. Sebenarnya inilah maksud Tuhan mengorbankan segala-galanya dari dirinya. Mengorbankan harga dirinya.
mengorbankan kemuliaannya, wibawanya. Tuhan Yesus sampai tidak lagi mengenakan pakaian, diambil jubahnya, diarak-arak sampai dipermalukan sedemikian rupa. Itu semua demi untuk menyelamatkan orang semua. Pengorbanannya semata-mata demi kasihnya kepada kita. Orang semua yang mendapat selamat, Tuhan yang menderita. Padahal sebenarnya tak satu pun dari kita layak beroleh kebaikan Tuhan itu. Dia rela berkorban menebus hidup orang-orang jahat seperti kita dengan sengsaranya. Maka kita yang sudah diselamatkan dengan kasih anugerah Allah, sudahkah kehidupan kita membuktikan penghargaan kita atas pengorbanannya di kayu salib? Ingatlah bahwa karena dosa kita, maka Kristus harus mati di kayu salib. Maka orang terajak untuk menghargai pengorbanan Kristus dengan menerima Kristus secara pribadi, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dan jangan pernah menolak Tuhan dan menggantinya dengan gemilang dunia ini. Jemaat Tuhan, lewat pembacaan firman Tuhan ini, Tuhan ingin mengajar kita bahwa semua dimensi hidup kita harus dipahami lewat salib Tuhan. Firman Tuhan mengasih ingat pada orang semua untuk mencari kehendak Tuhan dalam segala pengambilan keputusan yang orang lakukan. Kuasa memutuskan itu harus diberikan dari atas, dari Tuhan. Oleh karena itu, sebelum orang mengambil keputusan apapun dalam kehidupan kita, orang bertanya dulu ke Tuhan, apakah keputusan orang ambil berkenan kepada Tuhan atau tidak? Apakah keputusan yang orang ambil bikin senang pada Tuhan, atau justru bikin Tuhan tersalib untuk berkali-kali? Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bila kita terbiasa menundukkan keputusan kita kepada kehendak-Nya, maka kita akan dapat bertahan dan berdiri teguh dalam pilihan yang tepat di tengah-tengah suara mayoritas yang tidak tepat. Apapun kuasa kegelapan yang akan merongrong dan menghasut kita, tidak akan menggoyahkan kita. Kemudian firman Tuhan mengajar kita, jangan memutuskan perkara benar atau salah hanya karena benar orang lain, dan hanya untuk memuaskan kepentingan pribadi, sehingga kebenaran dan keadilan diabaikan. Artinya, jangan bermain-main dengan kebenaran. Buanglah segala jenis kecemburuan dan iri hati, karena dapat membuat kita menjadi orang yang kejam. Ingatlah untuk tidak mudah terpengaruh, untuk tidak mudah terhasut dengan ucapan orang, dan akhirnya ikut dalam persekongkolan yang jahat. Firman Tuhan mengajar kita bahwa Allah memakai salib untuk menunjukkan kebesarannya, untuk menunjukkan hikmatnya dan kekuatannya yang mengatasi segala sesuatu. Karena itu, segala penderitaan yang kita alami dalam hidup, Tuhan pasti mengerti. Karena Tuhan solewati itu semua. Ketika orang menghadapi penderitaan hidup, jangan menjadi orang yang merasa atau berpikir bahwa Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Mungkin saat ini orang bergumul, ada air mata, ada kesulitan, merasa dihianati, merasa dikecewakan, merasa diperlakukan tidak adil, atau mungkin kita bergumul dengan sakit, kehilangan orang yang kita kasihi. Saat ini Tuhan mau kasih ingat pada orang bahwa semua itu di hadapan salib Kristus. Yesus itu segala-galanya. Harta yang tak ternilai yang tidak bisa didapat dengan cara kita, hanya boleh diterima dengan anugerah. Inilah yang disebut kasih karunia dan anugerah Tuhan bagi orang semua. Salib Kristus adalah segala-galanya bagi orang percaya. Maka tinggikanlah salib itu.
maknai salib itu, pikul salib itu, dan jalanilah kehidupan itu dengan pemaknaan akan salib Kristus. Maka salib Kristus akan memerdekakan kita. Amin.